Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bongkar satu dunia yang seru, tapi juga ya ampun bikin bingung, kewirausahaan di media dan hiburan. Betul. Kenapa ya satu film bisa laku keros, yang lain nggak? Atau lagu, ada yang viral, ada yang hilang gitu aja. Iya kan? Nah, kita akan bedah ini pakai kutipan dari buku Alex Konok. Kita lihat tantangannya, besarnya industri ini, apa sih artinya jadi wirausahawan di sini, plus beberapa cara buat memahaminya. Tujuannya biar kita semua, termasuk Anda ya, bisa lebih ngerti lah dinamika di balik konten yang kita nikmati tiap hari. Gimana kreator dan pebisnisnya main untung-untungan di sana? Oke, siap. Kita mulai dari kutipan fisikawan Richard Feynman soal mekanika kuantum. Dia bilang, kalau kamu pikir kamu ngerti mekanika kuantum, berarti kamu nggak ngerti. Hahaha, iya. Rasanya ini pas banget ya buat bisnis media dan hiburan. Ide baru itu entah film, game, lagu, sebelum dilempar ke publik, nasibnya itu, wah nggak pasti banget. Kayak kucing Schrodinger itu ya, bisa hidup bisa mati di dalam kotak. Persis, kita baru tahu pas kotaknya dibuka, pas karyanya ketemu penonton, bener nggak? Analogi yang pas banget. Pandangan kuantum ini berlaku karena yaitu tadi, ketidakpastiannya fundamental. Wirausahawan media kan emang ngumpulin data, riset pasar. Tapi tindakan mereka meluncurkan sesuatu yang baru itu justru mengubah kondisi pasar yang mau mereka prediksi. Beda sama jual produk yang udah jelas kayak sabun mandi tadi. Oh, jadi pas mereka intervensi, pasarnya berubah gitu ya? Iya, kayak lempar batu ke kolam. Riaknya nggak terduga. Contohnya House of Dragon tahun 2022. Oke, prequel Game of Thrones yang sukses banget. Iya, semua orang nungguin kan? Iya, semua berubah. Jadi intervensi mereka itu ya bikin realitas baru. Wah, menarik banget. Jadi usaha buat ngukur atau prediksi aja udah mengubah yang diukur. Oke. Sebelum kita bahas soal prediksi sukses ini, mendefinisikan media dan hiburan aja udah repot ya ternyata. Iya, betul. Sumber ini kasih contoh bagus. Video promosi pariwisata Denmark. Ada pertunjukan Hamlet. Itu media bukan? Mungkin iya ya. Bisa jadi. Tapi gimana kalau video keselamatan kerja buat supir bus? Yang bikin tim yang sama. Biayanya mungkin mirip. Tapi kayaknya nggak masuk hitungan industri media global ya. Jadi emang agak abu-abu batasnya. Betul sekali. Batasannya sering tumpang tindih, susah dipatok aku. Tapi ya, buat gampangnya, intinya itu biasanya mencakup ya produser sama distributor konten. Kayak TV, digital, buku, komik, game, teater, konser, festival, sampai olahraga, terutama siarannya. Oke. Sumbernya juga bilang kok batas pastinya itu nggak diketahui, nggak bisa diketahui, dan nggak usah terlalu diperdebatkan. Yang penting paham area intinya aja. Dan area intinya ini gede banget ya, skalanya ini gila sih. Banget. Sumber-sumber kayak Statista, PwC, itu ngomongin pasar global sekitar 3 triliun dolar AS di pertengahan 2020-an ini. Dan katanya bakal naik terus jadi 3,4 triliun dolaran di akhir dekade. Angka yang luar biasa memang. Gila sih. Dan yang bikin tumbuh secepat ini ya digitalisasi. Bayangin aja, pengguna internet global itu udah 5 miliar lebih, rata-rata online 6,5 jam sehari. Wah, lama juga ya. Pengguna HP lebih banyak lagi. Belum lagi ekonomi kreator itu, yang kata Goldman Sachs aja nilainya 250 miliar dolar setahun. Wow. Terus sektor spesifik kayak streaming video, iklan digital, itu juga ratusan miliar dolar nilainya. Jadi bukan cuma skalanya yang gede, tapi dinamikanya juga cepet banget berubah karena teknologi. Nah, ini dia nih bagian paling bikin penasaran. Kenapa sukses itu susah banget ditebak di industri ini? Ada kutipan legendaris dari William Goldman soal Hollywood. Nggak ada yang tahu apa-apa. Ah iya, itu klasik. Bukan berarti orang di sana nggak pinter ya, tapi kayaknya pengakuan jujur aja gitu soal ketidakpastiannya. Penonton kan maunya selalu yang baru, yang bikin kaget. Beda sama bikin pasta gigi gitu ya, yang formulanya bisa diulang, pasarnya stabil. Tepat. Ini paradoksnya industri kreatif. Harus baru, tapi kalau nyoba niru yang udah sukses, malah sering gagal. Lawrence Kasanoff, produser Terminator 2 gitu, dia bilang, di 2024 malah lihat orang sekarang tuh takut jadi bener-bener kreatif. Oh iya, kenapa gitu? Mungkin karena resikonya tinggi ya. Padahal nilai tertinggi itu seringnya datang dari karya yang original, yang beda dari biasanya.
Disinilah faktor manusia penting banget. Kreativitas, intuisi, empati, jaringan sosial, hal-hal yang ya AI belum bisa gantiin sepenuhnya lah. Jadi AI bisa niru gaya, tapi sihir barunya itu belum dapat ya? Kira-kira gitu. AI generatif bisa bikin tiruan mirip, tapi dia kesulitan ciptain kebaruan radikal yang sering jadi kunci sukses besar itu. Masuk akal. Makanya perlu berani ambil resiko. Kayak kata Marilyn Monroe yang dikutip juga. Kalau saya ikuti semua aturan, saya nggak akan kemana-mana. Kayaknya ini jadi pegangan banyak wirausahawan media ya. Bisa jadi. Harus berani beda. Oke, kalau gitu siapa sih orang-orang yang berani ini? Siapa wirausahawan media ini? Istilah entrepreneur sendiri kan dari Prancis ya. Entrepreneur, artinya melakukan atau mengambil alih. Udah lama ya istilahnya. Di novel Charles Dickens saja udah ada. Iya, David Copperfield tahun 1850. Lucunya, George Bush pernah salah bilang orang Prancis nggak punya kata buat entrepreneur. Ada-ada aja. Nah, secara konsep ada beberapa cara lihat wirausahawan ini. Ada Joseph Schumpeter, dia lihat wirausahawan itu sebagai inovator. Orang yang ganggu keseimbangan pasar pakai ide baru, produk baru, model bisnis baru. Dia sebut gangguan kreatif. Gangguan kreatif. Oke, terus? Nggak lihat, terus dimanfaatin. Contohnya ya, potensi streaming sebelum Netflix meledak gitu. Oh, jadi ada yang mengganggu pasar dengan hal baru, ada yang mencari celah di pasar yang udah ada ya? Dua-duanya penting di media kayaknya. Banget, keduanya relevan. Terus ada lagi kerangka dari Shane dan Van Kataraman tahun 2000. Mereka fokus ke gimana, oleh siapa, dan dengan efek apa peluang itu ditemuin dan dieksploitasi. Intinya, ya, ciptain nilai lewat ambil resiko dan kelola sumber daya. Dan sumber daya penting di sini tuh kekayaan intelektual ya. IP. Tadi disebut konsultan Bain bilang, miliki IP-nya atau miliki nol. Nah, itu dia. Pernyataan kuat kan? Menekankan pentingnya punya ide atau format asli. Jadi aset tak berwujud yang berharga banget. Bikin kewirausahaan jadi kayak panggilan jiwa juga ya. Kayak kata Dolly Parton, cari tahu siapa dirimu dan lakukan itu dengan sengaja. Ada keyakinan di situ. Betul, ada unsur purpose-nya. Nah, buku Konak ini juga kasih peta perjalanan wirausaha media. Ada 7 tahap katanya. Mulai dari 1, startup, terus 2, ide, 3, talenta dan teknologi, 4, implementasi teknologi baru, termasuk AI nih, 5, keterlibatan audiens dan pemasaran, 6, scale up atau penskalaan, sampai 7, exit. Lengkap ya tahapannya? Dan ada model visualnya juga, namanya MIM. Iya, MEM, Media and Entertainment Equity Model. Kayak piramida gitu. Puncaknya itu startup, isinya ide, talenta, teknologi. Terus turun ke engagement atau keterlibatan audiens, lalu scale up dan dasarnya exit. Jadi keterlibatan audiens itu penting banget ya, kayak jembatan gitu. Penting banget. Itu jembatan antara tahap awal sama skala besar. Gimana nilai atau ekuitas dibangun bertahap. Nah, selain meme, ada 2 model lagi nih. Analoginya dari sains buat bantu jelasin dinamika industrinya. Oh iya, apa aja tuh? Pertama, modal avalanche atau longsoran salju. Ini buat jelasin kenapa sesuatu bisa viral banget, eksponensial gitu. Efek jaringan. Dan kenapa sering berlaku power law, cuma sedikit pemain yang dominasi pasar. Contohnya? Ya kayak suksesnya Star Wars Global atau game Call of Duty. Model ini juga bisa jelasin kenapa ada hub geografis kayak Silicon Valley buat teknologi atau Berlin buat DJ EDM. Ah, jadi kayak bola salju kecil yang gelundung terus jadi gede banget ya? Betul, implikasinya apa? Sukses itu bukan cuma soal kualitas produknya, tapi juga soal bisa nggak kita micu longsoran awal itu lewat jaringan yang pas. Makanya investasi awal di marketing atau influencer itu bisa krusial banget. Oke, paham. Jadi menjelaskan fenomena yang menang ambil semua. Terus model kedua. Model kedua itu model cascade atau riakan. Ini lebih ke gimana inovasi atau tren nyebar lewat jaringan sosial. Mirip kayak informasi nyebar atau bahkan penyakit nular. Maksudnya? Ya, keputusan kita nonton film atau main game baru itu sering banget dipengaruhi sama apa yang teman kita lakuin atau omongin, walaupun informasinya terbatas. Kayak Anda mutusin nonton film A karena udah rame di grup WhatsApp gitu. Oh iya, sering banget kayak gitu. Nggak selalu rasional keputusannya.
Nah itu dia, keputusan konsumen nggak selalu rasional murni, tapi sangat dipengaruhi lingkungan sosialnya. Implikasinya, orang atau akun yang paling banyak koneksinya di jaringan itu punya pengaruh gede buat mulai riakan tren ini. Dua model yang menarik banget buat memahami gimana ide dan sukses itu nyebar ya. Tapi nih, di balik semua potensi ini, sumber kita juga ngasih peringatan loh. Oh ya? Peringatan soal apa? Katanya, terutama di pertengahan 2020-an ini, mulai startup media itu jadi lebih susah dibanding dulu. 10-20 tahun lalu, ada kutipan dari Ben Johnson, investor Vitruvian, dia bilang media sekarang jadi kategori yang sulit banget buat investor. Itu ada benarnya juga kalau kita lihat lebih dalam. Johnson nunjuk ke struktur pasar yang makin terkonsolidasi, oligopolistik. Maksudnya gimana tuh oligopolistik? Jadi pemain besarnya makin sedikit dan makin dominan. Di musik ya, ada Spotify, Apple Music. Di streaming video ada Netflix, Disney Plus, dan beberapa raksasa lain. Inovasi gede-gedean di awal era digital itu sekarang banyak diganti sama fase konsolidasi. Jadi pemain besar makan yang kecil atau mempersulit yang baru masuk gitu? Kira-kira begitu, pemain besar, akuisisi yang kecil, atau bikin aturan main yang lebih untungin mereka. Ini bisa bikin kondisi yang namanya ekstraksi sewa atau rent extraction. Ekstraksi sewa? Apalagi tuh? Gampangnya, pemain besar karena dominan bisa ambil untung lebih banyak dengan ngasih syarat yang kurang oke buat kreator atau startup independen. Kayak mereka yang pegang kendali penuh gitu. Wah, jadi kayak pemilik jalan tol yang bisa naikin tarif seenaknya karena nggak banyak alternatif ya? Itu pasti bikin lapangan mainnya jadi lebih berat buat wirausahawan baru. Tepat sekali, lingkungannya jadi lebih menantang. Nah, disinilah pentingnya keragaman yang disinggung sumber tadi jadi makin relevan. Keragaman dalam tim gitu. Iya, bukan cuma nilai sosial ya, tapi jadi strategi bisnis. Tim yang beragam, beda latar belakang, beda cara pandang, itu cenderung bisa ambil keputusan lebih baik. Lebih tahan banting, bisa lihat titik buta yang mungkin kelewat kalau timnya homogen. Penting banget di industri yang nggak pasti kayak gini. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, industri media hiburan itu penuh ketidakpastian unik. Nggak ada yang tahu apa-apa, tapi skalanya gede banget, triliunan dolar. Wirausahawannya itu campuran inovator, pencari celah, dan penting banget punya IP. Terus ada model MEM, Avalanche, Cascade buat bantu paham cara kerjanya. Tapi tantangannya sekarang makin berat karena konsolidasi pasar. Nah, jadi buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Menurut saya sih, paham dinamika ini penting buat siapa aja. Mau Anda cuma penikmat konten yang penasaran dapurnya gimana, atau kreator yang punya mimpi, investor, atau ya sekedar pengen tahu aja gimana budaya populer itu dibentuk. Justru ketidakpastiannya ini yang bikin ada sihirnya, ada potensi buat bikin gebrakan. Walaupun tantangannya gede, ini tetap arena di mana satu ide brilian dieksekusi dengan pas bisa banget mengubah peta permainan. Oke, sebagai penutup, kita mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Tadi kita singgung peran AI yang makin canggih dari personalisasi konten di YouTube, TikTok, Netflix, sampai AI generatif buat bantu bikin game atau film. Iya, AI makin kemana-mana ya perannya. Pertanyaannya gini, melihat AI yang makin pinter analisis data, prediksi selera, bahkan ikut bikin konten, kira-kira kutipan William Goldman, nggak ada yang tahu apa-apa, itu masih berlaku nggak ya 10 tahun lagi? Atau jangan-jangan kita masuk era baru di mana kreativitas jadi lebih bisa diprediksi pakai algoritma? Sesuatu buat Anda pikirkan. Pertanyaan menarik buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.